Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 mau ngebahas penanganan dan keamanan data center. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya nggak sih? Ya. Yang pertama dari silakan. Ada Maulana. Nama saya Muhammad Rafli Arifin. Nama saya Maria Francisco. Nama saya Alan Isaktadius. Nama saya Muhammad Zidan. Simak video berikut ya. Let's go. Ya, halo semuanya. Izinkan saya memulai pembahasan materi dari kelompok kami. Yang pertama itu kita harus mengenal juga ya apa itu data center. Nah, jadi apa sih sebenarnya data center ini? Singkatnya itu data center security itu fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses sebagian besar data. Fungsi ini sangat penting bagi bisnis dan perusahaan karena di sana semua data, aplikasi, dan layanan digital berjalan secara bersama-sama. Lalu, oke, baik, di sini saya akan menjelaskan lagi poin selanjutnya itu tentang sejarah keamanan. Keamanan siber ini diciptakan sekitar tahun 1970-an yang dibuat oleh seorang peneliti bernama Bob Thomas. Dia menciptakan program komputer bernama Creeper yang dapat bergerak di jaringan ARPANET. Jadi Creeper ini semacam virus ya, semacam virus gitu. Dia itu menyerang jaringan ARPANET yang waktu itu pernah diciptakan Amerika untuk militer. Lalu karena jaringan ini ada di mana-mana, kemudian seorang peneliti lagi bernama Ray Tomlinson, itu seorang penemu email, dia membuat program Reaper yang bisa menangkap dan menghapus Creeper. Jadi dia yang bisa mengendalikan si Creeper ini. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adam. Terima kasih. Itu aja dah. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu bentuk ancaman data centernya, teman-teman. Nah, untuk bentuk ancamannya terhadap data center itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ancaman fisik, ancaman keamanan cyber, dan ancaman internal. Nah, untuk penjelasannya ini saya akan sampaikan. Yang pertama itu ancaman fisiknya. Pencurian perangkat keras, pencurian server, penyimpanan atau komponen data center penting lainnya. Ini dapat dilakukan oleh pihak dalam atau pihak luar. Jadi mencuri perangkat keras ini bisa dalam bentuk penculikan yang melawan hukum lah, teman-teman. Terus sabotase fisik, tindakan yang merusak infrastruktur data center secara fisik seperti memotong kabel, merusak sistem pendingin, atau memicu kebakaran. Yang ketiga, bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik dan mengganggu operasional pusat data. Selanjutnya ancaman cybernya, ancaman dari luar atau ancaman jaringan. Peretasan individu yang tidak bertanggung jawab atau seseorang yang nggak bertanggung jawab yang masuk ke sistem data center untuk mencuri data sensitif, mengambil alih kontrol sistem, atau merusak data. Selanjutnya malware. Ini suatu virus juga ya. Perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak sistem,
mencuri data atau mengganggu kinerja data center. Virus, worm atau resrom adalah contoh salah satunya. Terus DDoS, serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan internet dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang sangat besar. Terus social engineering atau scamming adalah teknik yang menggunakan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data. Teknik yang menggunakan manipulasi psikologis biasanya ini mengumpulkan data pribadi orangnya atau korbannya. Caranya gimana? Ya mengirimkan email atau bisa berpura-pura menjadi pihak yang berwenang. Ancaman internalnya, ancaman dari manusianya, kesalahan dalam konfigurasi sistem, penanganan data atau prosedur keamanan data menyebabkan suatu kebocoran data atau gangguan sistem. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Arifin. Let's go. Saya akan melanjutkan perjalanan ini, presentasi ini saya akan melanjutkan presentasi ini. Di bagian saya ada keamanan jaringan ini. Keamanan jaringan ini adalah sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau IPS, mendeteksi dan mencegah ancaman yang masuk dan data dienkripsi saat dikirim dan disimpan. Sementara itu, VPN memastikan akses jaringan jarak jauh yang aman. Selanjutnya ada keamanan aplikasi. Untuk melindungi aplikasi dari serangan cyber dapat menggunakan secure coding. Manajemen patch juga memastikan bahwa setiap celah keamanan segera diperbaiki. Dan Web Application Firewall atau WAF melindungi aplikasi web dari serangan potensial. Ada keamanan fisik. Data center dilindungi dari akses ilegal melalui sistem kontrol akses seperti teknologi biometrik dan CCTV. Selain itu, deteksi kebakaran dan intrusi memastikan bahwa ancaman fisik dapat ditangani dengan cepat. Sistem pendingin dan cadangan daya juga sangat penting untuk mencegah gangguan operasional yang dapat merusak infrastruktur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Terima kasih Rapli. Saya akan melanjutkannya, yaitu selanjutnya adalah keamanan manusia. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang keamanan siber, kebijakan keamanan yang jelas harus diterapkan. Hal ini diterapkan di seluruh perusahaan dan prosedur insiden dibuat untuk menangani serangan dengan cepat dan efisien. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang pertama. Itu terjadi di 2017, WannaCry ransomware. Jadi 2017 WannaCry itu menyerang lebih dari 230.000 komputer di 150 negara. Nah, malware ini mengekskripsikan data di komputer korban dan meminta tebusan nih dalam bentuk Bitcoin. Sumber masalahnya ya tentu aja eksploitasi kerentanan di sistem Windows-nya teman-teman, yang sudah ada patch-nya tetapi banyak nih komputer yang belum diperbarui. Nah, dampaknya layanan kesehatan yang ada di Inggris itu lumpuh banget. Terus operasi dan perawatan pasien jadi terganggu. Perusahaan besar seperti FedEx dan Result juga terpengaruh. Kerugian global diperkirakan tuh hampir 4 miliar US dollar teman-teman. Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini,
selalu nih teman-teman memperbarui perangkat lunak untuk menambah kerentanan, gunakan cadangan data untuk pemulihan cepat, dan edukasi pengguna tentang resiko mengunduh file atau membuka tautan tidak dikenal. Itu yang paling penting, jangan asal klik link-link yang emang nggak dapat dipercaya. Nah, untuk studi kasus yang kedua, itu kebocoran data Facebook, Cambridge Analytica 2018. Data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook itu dikumpulkan tanpa izin melalui aplikasi kuis. Sebuah kuis bisa jadi malapetaka juga ya. Data digunakan oleh Cambridge Analytica untuk mempengaruhi nih pemilu, termasuk pemilihan presiden AS pada tahun 2016. Dampaknya tentu aja kerugian reputasi besar untuk Facebook. Facebook juga jadi didenda 5 miliar oleh Federal Trade Commission. Terus pengguna hilang kepercayaan pada keamanan data mereka. Yang dapat dipetik ya, perusahaan harus lebih transparan lah tentang pengguna data pengguna. Perlunya regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data. Penggunaan harus lebih sadar dan hati-hati dalam memberikan izin akses aplikasinya. Your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. Untuk studi kasus yang ketiga, itu serangan SolarWinds. Kita perlu tahu ya beberapa studi kasus ini biar kita ke depannya bisa jauh dapat menanggulangi sebelum terkena virus ya teman-teman. Yang terjadi 2020, peretasan penyusup ke pembaruan perangkat lunak Orion milik SolarWinds. Nah, malware tersebar ke ribuan organisasi, termasuk lembaga pemerintahan AS dan perusahaan besar. Serangan ini tidak dideteksi selama berbulan-bulan. Dampaknya tentu aja data rahasia pemerintah AS dan organisasi penting lainnya tuh jadi terkompromi. Jadi ada yang masuk, ada yang tahu. Nah, perluasan dampak hingga perusahaan teknologi besar nih seperti Microsoft. Salah satunya serangan supply chain terbesar dalam sejarah. Yang bisa dipetik itu keamanan rantai pasok atau supply chain-nya nih perlu diprioritaskan. Audit keamanan perangkat lunak pihak ketiga juga sangat penting teman-teman. Sistem deteksi ancaman harus diperbarui untuk mendeteksi serangan yang lebih canggih. Itulah gunanya selalu mengupdate softwarenya, mengupdate perangkat lunak, perangkat kerasnya juga, biar kedepannya bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kesimpulannya saya akan berikan kepada Allen Isaac Tadeus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya sendiri itu data center security merupakan aspek krusial dalam melindungi informasi di perusahaan pada era digital yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya nilai data, ancaman terhadap keamanan secara fisik maupun cyber juga semakin bervariasi. Ancaman ini mulai dari pencurian perangkat keras hingga serangan malware dan DDoS. Oke, mungkin sedikit menambahkan kesimpulannya tadi yang dibacakan oleh teman saya. Ancaman yang dimulai nih dari suatu pencurian perangkat keras. Jadi suatu keamanan itu bukan selalu tentang bagaimana menjaga suatu perangkat keras, tapi juga menjaga keamanan dari internet itu, dari malware, dari DDoS-nya itu tersendiri. Dengan kayak gitu, data center security ini bakal jauh lebih aman, aspek krusialnya jauh lebih aman juga. Jadi dapat melindungi informasi dari perusahaan nih pada era digital sekarang yang semakin kompleks.
Oke, jadi kita udah baca materinya, alhamdulillah semuanya belajar dengan baik. Jadi terima kasih buat kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi